Maka itu jangan remehkan. Mungkin ada ujian untuk kita. Berada di depan kita. Tengah perjalanan ada yang kecelakaan. Dia butuh satu-satunya bantuan, kita yang bisa memberikan pertolongan. Jangan lewatkan. Mungkin itu yang akan mengantarkan surga untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lewatkan surga itu kan. Kita anggap remeh. Atau kita memberikan hal itu kepada orang lain. Padahal itu kesempatan untuk kita meraih sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil imani wal islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka wa taqabbal minna 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Summa amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, ashabal Quran, jamaah salat fardu maghrib, dan kita beriktikaf insyaallah menunggu salat fardu isya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majelis yang berkah ini dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalimat tahmid yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mendapatkan satu kebahagiaan, ketika kita merasakan satu kenyamanan, ketentraman, kenikmatan, maka ucapkanlah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya maka kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita. Kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan diri kita, atau sesuatu yang mungkin menyakiti diri kita, atau satu musibah, tetap juga memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di atas segala keadaan. Maka kondisi apapun tetaplah dengan memuji Allah. Karena segala sesuatu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun apapun bentuknya yang menimpa dirimu kecuali ia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang dari kalangan tabi'in. Beliau setiap kali berdoa hanya dengan satu doa saja. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang minoritas. Aqallin itu kan dari qalil. Jadi dia minta menjadi di antara orang-orang yang sedikit. Doanya ini aneh. Akhirnya ditanya oleh sahabatnya, kenapa kamu tidak minta yang besar-besar? Kenapa doa kamu hanya satu itu? Allahumma ja'alni minal aqallin. Apa dia bilang? Aku barusan saja melewati satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku orang yang pandai bersyukur. Maka hatiku terenyah, jiwaku menjadi bergemuruh. Akhirnya aku hanya minta, Allahumma ja'alni minal aqallin. Jadikanlah aku di antara orang-orang yang sedikit ini. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga berdoa kepada Allah agar kita termasuk di antara min ibadiyasy syakur, di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan itu adalah sangat sedikit yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih sempurna kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita memberi salam juga kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan majlis kita ini dicucuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya tidak menyambung karena pengganti kitab Syama'il, Syama'il dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sekali-kali kamu meremehkan satu amal kebaikan sekecil apapun ia. Atau janganlah kamu meremehkan sekecil apapun dari satu kebaikan. Dalam hidup kita
selagi masih hidup, selagi masih bernapas, kita mesti selalu diuji oleh Allah. Karena hidup ini memang sedang diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyatakan, dialah Allah yang telah menjadikan atau menciptakan al-maut wal hayah. Ada yang menafsirkan al-maut, mati pertama dulu kita. Dulu kita tidak ada. Dulu kita di alam arwah, belum wujud. Itu disebut dengan al-maut. Kita berada di alam al-maut. Wal hayah, lalu masuk kepada fase kedua, yaitu Allah ciptakan kita hidup. Allah jadikan kita hidup dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Yang sebelumnya kita sudah berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna wa iz akhadha rabbuka min bani adama, dan Allah telah mengambil sumpah, telah mengambil janji saat ketika wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat akan ditiupkan ruh, ketika kita berada di alam rahim, ketika itu dimintalah atau diambillah sumpah pada setiap jiwa, pada setiap diri. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka lahirlah kita. Bukankah aku ini Rabb kamu, kata Allah? Benar. Kami bersumpah, kami berjanji tetap untuk menjaga Allah sebagai Rabb kita. Maka inilah alam yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah ciptakan, dulu tidak ada, lalu wujud hayah. Kita ada. Kita hidup. Apa kata Allah? Liyabluwakum. Agar Allah hendak menguji kamu. Berarti kita sedang diuji. Apakah benar kita beriman kepada Allah? Apakah benar kita menjaga Allah? Liyabluwakum. Allah uji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling baik amal solehnya? Jadi yang dinilai oleh Allah bukan aktsaru amala, tapi yang dinilai oleh Allah ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling tinggi nilai kualitas ibadahnya, kualitas amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kadang-kadang kita diuji dengan satu ujian atau satu yang kita anggap remeh. Pada saat itulah Allah ingin meninggikan derajat kita, tapi kita tidak lolos dalam ujian itu. Mungkin kita diberikan sakit, tapi kita lupa kalau sakit itu juga datang dari Allah untuk kita nikmati, untuk kita syukuri. Lihat Nabi Ayub, ternyata sakit itu tidak membuat goyah dirinya untuk tetap menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak ada lagi dari tubuhnya kecuali tubuh itu
sudah dimakan ulat. Hanya 2 yang dia minta. Biarlah tubuh ini habis dimakan ulat-ulat. Tapi aku minta, ya Allah, jangan engkau berikan cacat pada hati dan lisanku. Hati untuk aku mengingatmu, ya Allah. Lisan untuk aku senantiasa menyebut, berzikir. Untuk senantiasa berzikir menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisannya, hatinya hidup. Walaupun tubuhnya itu sudah berlobang-lobang dimakan oleh ulat. Namun dia sabar. Yang akhirnya dengan izin Allah, dengan sekejap saja, hanya dengan beberapa detik saja, ketika ujian itu telah selesai, urqud birijlik, hentakkan kakimu di tanah itu, wahai Ayyub. Akhirnya Ayyub pun disembuhkan oleh Allah dari seluruh penyakitnya dan dikembalikan seluruh hartanya, anaknya, serta istrinya. Ini ujian dari Allah. Atau mungkin kita diuji oleh Allah dengan satu amal, perbuatan saleh, perbuatan baik, yang menurut kita amal itu sangat remeh. Mungkin menurut kita amal ini tidak ada nilainya. Tapi di sisi Allah, ternyata amal itu sungguh sangat tinggi. Seperti kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menganggap remeh satu amal kebaikan, walaupun itu sangat kecil. Contoh misalkan kata Rasulullah, antalqa akhaka biwajhin taliq. Ketika kamu bertemu dengan saudaramu, ketika kamu berjumpa dengan saudaramu, seorang muslim atau siapapun yang mungkin kamu tidak kenal dengan dia, tapi dia muslim, cukup hanya dengan memberikan senyuman, dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang ceria, itu pun sudah menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke pasar, ya, kita tahu mereka orang muslim semua kan. Para pedagang orang muslim, orang-orang yang mungkin meminta-minta, ya, dia juga muslim. Kalau kita tidak mampu memberi, minimal berikan senyuman. Berikan wajah yang gembira, wajah yang ceria. Itu pun satu amal kebaikan. Apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang ada hubungan dengan kita di rumah. Pernah tidak kita dengan tulus memberikan senyuman kepada istri kita, atau istri kepada suaminya, atau kita berikan senyuman kepada anak-anak kita? Itu nilainya adalah kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma senyum kan itu. Nah, senyum yang berpahala itu bagaimana disebutkan oleh Rasulullah? Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Jadi senyum yang diajarkan oleh Nabi yang bernilai pahala, yang bernilai sedekah, itu adalah senyumanmu liwajhi akhika, di hadapan wajah saudaramu. Maka kalau kita memberikan senyuman, pandang wajah saudara kita, lihat wajahnya. Jangan senyum itu
Kita nunduk ke bawah, kita senyum. Padahal di hadapan kita ada saudara kita. Atau kita melihat saudara kita lalu berpaling, kita senyum. Salah. Pandang wajahnya, berikan senyuman. Kalau menurut motivator ESQ, Pak Ari Ginanjar, ya, senyuman yang manis itu 2 senti kiri, 2 senti kanan. Jadi harus seimbang. 2 senti kiri, 2 senti kanan. Beliau kalau mau menghadap TV, menghadap audiens ataupun menghadap orang-orang, dia lihat dulu di cermin. Itu luar biasa. Tengok dulu, praktek dulu senyuman itu. 2 senti kiri, 2 senti kanan. Diberikan, lihat wajah saudaranya. Tak sanggup melihat matanya, lihat alisnya, lihat hidungnya. Namun harus liwajhi akhika, harus betul-betul di wajah saudaramu. Itulah yang bernilai sedekah. Ini luar biasa, istimewa. Senyumnya pun ada teorinya, bukan senyum biasa. Harus dengan ketulusan. Itu yang dikatakan oleh Nabi, walau dengan hanya memberikan senyuman. Kita lihat wajah anak kita, lalu senyum. Kita lihat wajah istri kita, lalu kita senyum. Itu luar biasa. Akan tumbuh yang disebutkan oleh Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi yang pertama kan litaskunu ilaiha. Tapi setelah kita bergaul, maka kata Allah akan tumbuhkan mawaddatan wa rahmah. Segala kelebihannya, segala kekurangannya, semuanya menjadi sesuatu kesempurnaan pada dirinya, atau satu kesempurnaan pada pandangannya. Begitu mawaddah wa rahmah itu. Cinta kasih itu bukan hanya kelebihannya, tapi kekurangan dari pasangan kita itu adalah kesempurnaan di dalam kehidupan berumah tangga. Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini tidak dikenal di kalangan para sahabat. Bahkan nama sahabat ini pun banyak yang tidak tahu. Banyak yang berselisih. Ada yang mengatakan namanya Sya'ban, ada yang mengatakan namanya Thauban, ada lagi mengatakan namanya Sabran. Yang jelas nama saja berselisih. Banyak gitu ya. Kita ambil satu dari namanya Sya'ban. Sya'ban ini orang yang tidak pernah telat menjaga sholat berjamaah bersama Nabi. Dia orang yang pertama kali masuk Masjid Nabawi. Sehingga dia selalu memilih tempat duduknya di pojok sebelah kanan. Dia duduk di situ. Jadi Rasulullah selalu lihat dan orang tahu di situ mesti ada sahabat ini. Kenapa dia pilih pojok sebelah kanan? Kalau dia baca Quran, kalau dia berzikir, supaya tidak mengganggu orang lain. Karena dia orang yang selalu datang awal. Terus itu berjalan. Rasulullah selalu setiap merapatkan shaf nampak ada Sya'ban di tempat itu. Setelah bertahun-tahun, satu hari tempat itu kosong. Sya'ban tidak ada di tempatnya. Ditunggu oleh Nabi. Tapi hari itu tempat itu tetap kosong.
Hari kedua, tempat itu juga kosong. Akhirnya Nabi curiga, kemana ini Sya'ban? Tidak biasanya dia ini tidak ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ketika hari ketiga juga tidak nampak, akhirnya Rasulullah menanyai seluruh sahabatnya, siapa yang kenal dan tahu di mana Sya'ban ini tinggal? Adalah seorang sahabat yang tahu, namun tidak tahu persis, tapi dia selalu melihat dari mana arah Sya'ban itu datang. Maka sahabat ini pun diminta oleh Nabi untuk menjadi penunjuk jalan ke rumah Sya'ban. Nah, pada waktu duha, setelah menyelesaikan aktivitasnya, mengajar, berzikir, sampailah waktu duha. Berjalanlah Nabi dengan ditunjukkan oleh sahabat yang tahu tadi. Berjalan kira-kira 3 jam belum sampai di rumah Sya'ban. 3 jam. Hampir 4 jam lah kalau hitung jam hari ini, baru nampak ada sebuah gubuk di padang pasir itu, dan yakin itulah rumahnya Sya'ban. Bayangkan, setiap hari Sya'ban tidak pernah telat berjamaah, berjalan dalam perjalanan 4 jam. Kalau kita berjalan dari Masjid Nurul Fajar ini 4 jam, kira-kira sampai di mana itu ya? Mungkin sampai Bangkinang kali. 4 jam perjalanan. Memang begitu tradisinya kan. Orang yang dekat dengan masjid malahan selalu masbuk gitu kan. Tapi orang yang jauh itu orang yang selalu dulu, selalu awal masuk di masjid itu. Ini luar biasa Sya'ban. Nah, akhirnya Rasulullah pun ketok pintu. Begitu diketok, belum ada sahut yang menyahut dari dalam rumah. Diketok lagi. Terdengarlah suara seorang perempuan dari dalam rumah. Lalu dia bertanya, siapa yang berada di luar? Rasulullah pun mengenalkan dirinya. Sahabat kalau tahu yang datang itu Rasulullah, itu merasakan kehormatan, kebanggaan. Rumahnya dikunjungi oleh Nabi. Ini tidak biasa. Begitu juga istri dari Sya'ban. Begitu tahu Rasulullah yang datang, maka dia cepat membukakan pintu. Lalu dilayani. Ketika Rasulullah sudah duduk di rumah itu, Rasulullah memperhatikan tidak ada Sya'ban keluar. Di mana beliau? Lalu ditanyalah tujuan Rasulullah itu datang. Lalu dia bertanya, Rasulullah bertanya, di mana Sya'ban? Sudah 3 hari beliau tidak ikut sholat berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah istrinya. Kalau 3 hari yang lalu bahwa Sya'ban sudah kembali kepada Allah. Dia sudah wafat. Nah, ini orang-orang baik kan gitu. Dan dia tidak akan lagi sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya Rasulullah, kata istrinya, menjelang dia wafat, ada 3 hal dia minta sampaikan berita ini kepadamu. Namun aku berpikir, kapan aku bisa menjumpaimu ya Rasulullah? Ternyata hari ini Allah mengantarkan engkau mampir di tempat kami. Apa yang dipesankan oleh Sya'ban? Menjelang Sya'ban ini wafat, dia berteriak. Yang pertama dia katakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Lalu beberapa saat
Dia berteriak lebih keras lagi. Dia mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu ketika beberapa saat menjelang dia wafat, dia pun berteriak untuk yang terakhir kalinya. Dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Aku tidak mengerti apa yang dilihat oleh Sya'ban. Tapi dia minta sampaikan berita ini kepada engkau ya Rasulullah. Maka itu dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Qaf, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surah Qaf ayat 22. Kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tidak tahu. Fi ghaflah. Fakashafna anka ghita'ak. Lalu kami bukakan pandangan. Kami bukakan matamu untuk melihat apa yang berlaku, apa yang terjadi. Fabasarukal yawma hadid. Maka pandanganmu hari ini terhadap perihal ini sungguh sangat terang, sangat jelas. Ternyata Allah wahyukan kepada Rasulullah apa yang berlaku pada Sya'ban. Sya'ban orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Sampai menjelang wafatnya, dia sudah diberitahu ganjaran, balasan yang akan dia peroleh. Sehingga asiknya. Ruh itu keluar tanpa terasa. Karena melihat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Maka orang-orang soleh itu dilihatkan sudah. Yang pertama kata Rasulullah melihat saat dia menjelang akhirnya, dia ditampakkan perjalanannya setiap hari dari rumahnya menuju masjid. Sungguh istiqamah dia lakukan hal itu betul-betul karena Allah. Tidak ada harapan yang lain. Tidak ada mengharapkan pujian orang. Dia betul-betul datang dengan keikhlasan. Maka Allah memperlihatkan, ini balasanmu wahai Sya'ban. Tapi kalau rumahmu lebih jauh dari ini, ada yang lebih tinggi lagi. Ini dia. Maka dia menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Kalau tahu begini, dia ingin lebih jauh lagi rumahnya dari yang ada sekarang itu. Masya Allah. Lah dapat nikmat, rugi, masih nyesal lagi. Jadi kalau kita tahu begitu kan, mungkin rumah kita pengen paling jauh dari masjid gitu ya. Supaya kita bisa berjalan kaki ke masjid ini. Nah, yang kedua, Sya'ban ini ketika dia pergi ke masjid, dia selalu membawa bekal. Kadang sekeping roti, kadang 2 keping roti. Karena jauh. Perjalanan itu jauh. Dia bawa bekal. Satu hari ketika dia mau makan karena lapar, dia mau makan. Dia melihat ada orang yang kelaparan meminta-minta. Tidak jadi dia makan. Dia panggil orang itu. Dia dekati orang yang minta itu. Dia juga lapar.
Tapi ada orang ini yang meminta-minta. Akhirnya dia ajak duduk bersama. Saya punya sekeping roti. Kita bagi dua. Kamu setengah, saya setengah. Maka makanlah nih. Ternyata hal ini membuat Allah ridho dengan dia. Ditampakkanlah. Ini balasanmu wahai Sya'ban. Tapi kalau kau bagi semuanya, ini lebih tinggi lagi. Menyesal dia. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Menyesal lagi dia. Lalu yang ketiga, saat musim dingin tiba, apalagi di negeri Arab, di sana sangat dingin, menusuk tulang. Dinginnya itu berbeda dengan negeri kita. Nah, ketika itu dia pun memakai baju yang berlapis. Tentu lapisan pertama baju yang paling dia senangi, paling dia sukai, baju terbaru. Karena ingin menghadap Allah kan. Lalu dilapisi lagi dengan baju yang sudah lama. Terus begitu. Dalam perjalanannya dia mendapatkan ada seseorang yang menggigil kedinginan. Dia tidak lewatkan. Kecuali dia ambil bajunya yang di luar. Lalu dipakaikan. Sampai akhirnya orang ini tidak lagi menggigil. Ternyata Allah ridho dengan amal dia ini. Ditampakkanlah balasannya. Tapi Allah mengatakan, kalau kamu baju yang terbaru kau berikan kepadanya, balasannya tentu beda. Maka dia berteriak, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru dia bagikan waktu itu? Maka itu dalam surah Ali Imran awal juz 4 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan albir yang besar sampai kamu mampu memberikan sesuatu yang paling engkau sukai, sesuatu yang sangat engkau cintai. Itu yang paling berat kan, karena terlalu banyak yang kita sukai, akhirnya tidak bersedekah kita kan. Maka itu kalau kita lihat dari 3 poin tadi, perjalanannya yang sudah harian dia lakukan, tentu menjadi ringan bagi diri. Ketika dia memberi makan, mungkin tidak sering dia mendapatkan itu. Tapi ada satu momen yang kita mungkin anggap remeh, ternyata itu membuat Allah kagum. Dan itu yang dinilai oleh Allah. Dan itu yang ditampakkan oleh Allah kepada hambanya. Ini amalan yang aku sangat kagum, yang engkau buat dalam hidupmu. Nah, jadi bentuknya itu betul-betul ketulusan. Berbagi, memberi. Seperti dalam hadis kan, seorang wanita keji, wanita kalau kita hari ini pelacur, dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya itu penuh berlumur dengan dosa. Tapi ketika dia pulang, dia mendapatkan ada seekor anjing yang sedang kehausan, yang meregang nyawa di tengah panasnya terik matahari pada waktu itu. Dia tidak lewatkan anjing ini, kecuali dia berikan bantuan, pertolongan. Dicari, dapatlah sumur. Walaupun airnya jauh, dengan susah payah dia turun mengambil air itu. Lalu dia naik, diminumkan.
ke anjing itu. Turun lagi, berulang-ulang kali. Sampai akhirnya anjing itu pun dia selamat dari kepanasan, dari sekarat yang dia hadapi. Akhirnya anjing itu pun berdiri lalu berlalu. Tidak ada orang melihatnya. Tidak ada rasa ingin disebut orang. Tidak ada orang yang tahu perbuatannya kecuali dirinya dengan Allah. Kata Rasulullah, karena amal yang dia buat itu, Allah menjadi ridha dengan dia. Di akhir hayatnya dia ini adalah penduduk ahli surga. Itu karena amal yang dikagumi oleh Allah. Yang ditolongnya siapa? Seekor anjing. Yang merupakan bagi kita Imam Asy-Syafi'i kan, itu adalah najis mughallazah. Anjing itu najis mughallazah, najis yang berat. Kalau kena jilatnya harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya adalah air tanah. Ini najis itu. Tapi karena itu juga makhluk Allah kan, kita berikan bantuan, kita berikan pertolongan. Ternyata membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Ridho dengan perempuan ini tadi. Oke, itu jangan remehkan. Mungkin ada ujian untuk kita. Berada di depan kita. Tengah perjalanan ada yang kecelakaan. Dia butuh satu-satunya bantuan, kita yang bisa memberikan pertolongan itu. Jangan lewatkan. Mungkin itu yang akan mengantarkan surga untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lewatkan surga itu kan. Kita anggap remeh. Atau kita memberikan hal itu kepada orang lain. Padahal itu kesempatan untuk kita meraih sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasulullah selalu mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan satu amal kebaikan. Mungkin di dalam kehidupan di rumah dengan anak kita berikan perhatian yang penuh. Jangan seperti ada postingan video, banyak versinya. Ada yang saya dapat itu dari bahasa India, orang India. Seorang guru menanya murid-muridnya, apa cita-cita kamu? Semuanya menjawab, mau jadi pilot, mau jadi guru. Ada satu anak, ketika ditanya, apa cita-cita kamu? Apa dia jawab? Cita-citanya mau jadi HP. Mau jadi HP. Terkejut gurunya, ini aneh nih. Kenapa kamu bercita-cita mau jadi HP? Apa dia bilang? Ternyata dia merindukan kasih sayang ayah dan ibu. Dia lihat ayah dan ibunya sangat sayang dengan HP. Kalau HP berbunyi, cepat-cepat dia lari mendapatkannya. Tapi kalau dia berteriak, ayah, dimarahin. Itu kan. Kalau berteriak kepada ibunya, ibu, dimarahin oleh ibunya. Suaranya itu membuat ibunya itu jengkel, bising gitu kan. Tapi kalau HP berdering, dia lari langsung mendapatkan HP itu. HP di mana ayah duduk, dia selalu bersamanya. Berjam-jam, sampai tidur pun dengan HP. Itu pandangan anak itu seperti itu. Setiap saat ayah ibunya selalu dengan HP. Kalau ayah mau pergi,
Tiba-tiba HP tinggal, dia kembali lagi mengambil HP. Tidak pernah HP itu ditinggalkan, selalu dibawa bersamanya. Anak ini cemburu. Sampai akhirnya ketika ditanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi HP. Apakah ada anak-anak kita juga seperti itu kan? Karena dilihat ayahnya di rumah dengan HP. Duduk bersama tapi dengan HP juga. Ayahnya dengan HP, ibunya dengan HP. Anaknya belum ada HP melongo kan gitu. Masya Allah. Itu fitnah akhir zaman kan. Berarti HP ini sudah memisahkan kebahagiaan di antara keluarga. Dia duduk bersama, tapi jasadnya yang bersama. Pada hakikatnya, dia tidak bersama. Ada orang ketiga yang telah mencuri kebahagiaannya itu. Nah, itu kejadiannya seperti itu kan. Padahal hidup kita dengan anak-anak itu tidak lama. Yang harus kita nikmati. Ketika dia sudah besar, dia tidak bisa lagi untuk kita manja. Dia tidak mau lagi duduk di atas pangkuan kita. Dia tidak mau lagi kita ciumi. Saat-saat itu kadang-kadang kita lupa. Kalau di situ ada kebahagiaan, ikatan yang luar biasa. Yang akan dikenang oleh sang anak. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh ayah dan ibu itu. Nah, tapi inilah kenyataannya kan. Apalagi yang pertemanannya berapa ribu gitu kan. Sekali duduk mau dibuka semuanya. Itu tidak cukup 3 jam, 4 jam. Kalau dia baca Quran 4 jam, berapa juz itu Pak? Ini sungguh luar biasa. Maka banyak sekali hal-hal yang remeh dalam hidup ini. Dari kebaikan yang kita lalaikan. Yang tidak kita ambil. Padahal di situ tersimpan keberkahan, rahmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kebahagiaan. Banyak anak hari ini tidak merasakan memiliki orang tua. Tidak merasakan didikan orang tua. Al-Fatihah aja dia dapat dari guru ngaji. Rugi kita sebagai orang tua kan. Padahal dia sholat 5 waktu baca Al-Fatihah. Dia sholat sunat, dia baca Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah bukan orang tuanya yang ngajarinnya. Maka itu ngaji pertama itu harus orang tua dulu kan itu. Minimal ajarkan Al-Fatihah. Ajarkan wudu. Ajarkan salat. Itu amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Rugi kita Pak. Sebagai orang tua, kita serahkan bulat-bulat anak ini dengan guru ngaji. Guru ngaji itu yang dapat keberkahannya. Ternyata anak ini, anak yang rajin salatnya. Satu hari menjadi seorang guru. Memiliki murid-murid yang banyak pula. Guru itu yang dapat keberkahannya. Karena dia yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah itu. Luar biasa Pak. Nah, maka jangan biarkan anak kita itu dapat Al-Fatihah dari guru ngajinya. Tapi minimal kita yang ngajarkan Al-Fatihah itu. Dia kenal Al-Fatihah itu dari diri kita. Oh, udah masuk ya. Nah, jadi itu tema kita dari awal tadi, la tahqiranna minal ma'ruf, bukan minal khair ya. Minal ma'ruf. Ma'ruf itu berarti sesuatu yang biasa, sesuatu yang terjadi biasa. Urfun itu kan kemaknanya kebiasaan. Dan itu baik. Maka jangan remehkan.
Mungkin itulah yang akan membawa diri kita untuk memiliki ridha Allah, dan Allah pasti akan memberikan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan semasa hidup ini. Wallahu a'lam, karena waktu yang tidak mengizinkan. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua yang mendengarnya. Yang baik, mari kita amalkan bersama, karena ia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan, kesalahan, kekurangan itu berasal dari kedhaifan dan kelemahan diri pribadi saya. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memohon ampun dari kelemahan dan kesalahan kita semuanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan yawmal qiyamah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.